Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai pendekatan lain dalam memahami atau mensyarah suatu hadis. Sebelumnya kita sudah membahas mensyarah hadis dengan Al-Qur'an dan mensyarah hadis dengan hadis Nabi yang lain. Nah, ini ada pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan. Selain menggunakan ayat atau hadis, juga ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya pendekatan-pendekatan ini akan membantu seseorang untuk bisa mendekatkan makna hadis kepada pembaca. Yang pertama, pendekatan bahasa. Ini selain Quran hadis ada pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa ini berfokus pada struktur bahasa. Karena tentunya bahasa Arab yang disabdakan Rasulullah SAW, yang digunakan Rasul dalam bersabda itu, dengan bahasa Arab yang sekarang mempunyai perbedaan. Karena bahasa itu berkembang, ya, bahkan bahasa berkembang. Apalagi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Itu faktor urgensi yang pertama. Faktor yang kedua, bahwa ada pengaruh budaya, pengaruh ruang dan waktu yang mempengaruhi istilah yang digunakan dalam bahasa. Sehingga kadang-kadang suatu istilah itu digunakan pada suatu masa tapi tidak digunakan dalam masa lain, atau sama-sama digunakan dalam masa yang berbeda tetapi mempunyai perubahan makna atau perkembangan makna atau bahkan distorsi makna. Oleh karena itu kita perlu menggunakan metode bahasa ini. Pendekatan bahasa ini. Urgensi yang ketiga, sebab yang ketiga kenapa pendekatan bahasa ini perlu adalah karena Nabi SAW sebagai seorang nabi diberikan yang disebut dengan jawami'ul kalim. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, "U'titu jawami'al kalim." Aku diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya adalah kata yang ringkas yang mempunyai makna yang luas dan dalam. Artinya Rasulullah itu secara naturalnya ketika berbicara beliau menggunakan kata-kata yang ringkas, tetapi maknanya dalam, mengandung makna yang luas. Dan itu sudah menjadi sebuah konsekuensi saya kira dari tugas kenabian, bahwa seorang nabi itu tugas utama adalah mengajarkan ilmu kepada manusia. Untuk bisa mengajarkan maka dia harus mempunyai kedalaman makna ini, harus mempunyai pemahaman yang dalam terhadap sesuatu. Maka ketika dia menyampaikan sesuatu pasti maknanya sangat dalam. Dan urgensi yang keempat adalah bahwa pendekatan bahasa ini juga bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meneliti apakah matan tersebut betul dari Nabi atau bukan. Atau barangkali matan tersebut, taruhlah kita anggap sahih ya, maksudnya secara penelitiannya sahih, bisa jadi matanya tidak persis seperti itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Artinya seorang perawi yang meriwayatkan hadis itu atau mungkin beberapa orang perawi merubah kata atau kalimat dalam matan hadis sesuai dengan yang dia pahami, sehingga kemudian hadis itu tidak lagi menggunakan redaksi yang persis disampaikan Rasulullah walaupun bisa jadi maknanya sama. Nah, ini semua urgensi di mana pendekatan bahasa itu perlu dilakukan dalam memahami sebuah hadis. Baik, tujuannya apa menggunakan pendekatan bahasa? Tujuan yang pertama adalah untuk memahami makna hadis yang gharib, ya. Untuk bisa memahami kata-kata yang gharib dalam hadis. Kita tahu bahwa kemarin dalam pembahasan ilmu gharibul hadis ada kata-kata yang gharib, yang asing dalam sebuah hadis. Maka dengan pendekatan bahasa akan diketahui makna dari kata tersebut. Yang kedua, mengetahui tujuan dari hadis Nabi Muhammad SAW, atau disebut dengan hikmah atau maqasid atau illat yang terkandung dalam sebuah hadis. Dengan pendekatan bahasa kita bisa memahami kenapa Rasulullah menyampaikan hal itu, begitu ya, dan apa tujuannya. Karena dalam hadis itu kadang-kadang digunakan yang disebut dengan bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini tidak bisa diartikan secara tekstual, maka dengan pendekatan bahasa, dengan
ilmu-ilmu alat dalam ilmu bahasa, kita bisa memahami makna yang diinginkan, tujuan dari hadis tersebut. Misalnya Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu berada di bawah naungan pedang. Surga di bawah naungan pedang. Ini kalau kita artikan secara tekstual tidak logis. Bagaimana mungkin surga di bawah kilatan pedang? Apakah ada pedang berkilat begitu, ada naungan pedang, ada pedang di atas surga begitu, kemudian bawahnya ada surga? Kan bukan begitu. Tapi yang dimaksud adalah bahwa salah satu cara untuk meraih surga adalah dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berjihad menggunakan pedang. Kata pedang sendiri itu adalah kata yang mempunyai konteks ruang dan waktu, karena Rasulullah menyampaikan kata pedang tentunya sesuai dengan kondisi peperangan yang ada pada zamannya, bahwa orang berperang menggunakan pedang. Kalau sekarang barangkali tidak relevan lagi kalau digunakan kata pedang begitu, karena memang sekarang orang berperang tidak dengan menggunakan pedang, tapi menggunakan alat-alat canggih, misalnya dengan rudal, dengan pesawat dan lain-lain. Bisa jadi kalau misalnya dikontekstualisasikan, kata itu dirubah susunannya sesuai dengan konteks kita, maka bisa jadi bunyinya adalah sesungguhnya surga di bawah kilatan pesawat-pesawat tempur misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Yang ketiga, tujuan pendekatan bahasa juga diantaranya adalah untuk bisa memahami makna yang sesungguhnya dari kata-kata yang tadi dalam penjelasan urgensi tadi saya sebutkan, bahwa ada kata-kata yang dia terikat dengan ruang dan waktu, yaitu ada istilah-istilah yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan pendekatan bahasa kita bisa memahami makna yang sesungguhnya. Misalnya, kata taswir dalam bahasa Arab sekarang, taswir itu selain kata diartikan menggambar, sawiru artinya menggambar, juga diartikan sebagai memotret. Sawiru memotret dengan kamera, itu disebutkan taswir. Nah, dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul mengatakan la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Kata musawwir di situ kalau kita artikan dengan makna istilah musawwir pada zaman sekarang, jadi akan masuk pengertian memotret. Padahal itu tidak diinginkan dalam hadis itu. Tidak mungkin kata musawwir itu, memotret itu masuk dalam pengertian musawwir. Kenapa? Karena proses taswir, menggambar dengan memotret pada zaman sekarang sangat berbeda sekali. Menggambar dalam hadis itu yang dimaksud di situ adalah menggambar dengan tangan, membuat gambar 2 dimensi atau 3 dimensi berupa patung, disebut dengan memahat. Tapi kalau sekarang taswir itu dengan yang disebut dengan memotret itu menggunakan alat yang di situ alat itu hanya memantulkan objek yang ada di depannya, diubah dalam bentuk gambar yang bisa dilihat. Sehingga dengan menggunakan pendekatan bahasa kita bisa memaknai makna yang seharusnya. Jadi sebenarnya pendekatan bahasa ini dia bisa fleksibel antara tekstual dengan kontekstual, ya. Bisa tekstual dengan kontekstual. Pada dasarnya pendekatan bahasa itu mungkin lebih tekstualis sepertinya, ya, karena dia memahami hadis dari bahasanya. Tetapi pada sisi yang lain sebenarnya dia juga bisa kontekstual, karena dengan pendekatan bahasa kita bisa memahami makna yang sesungguhnya. Makna sesungguhnya itu harus dikontekstualisasikan dengan zaman yang kita hidup, karena pemahamnya bisa berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Jadi sebenarnya pendekatan bahasa tidak selalu tekstualis, bisa jadi juga kontekstual. Kalau pendekatannya benar, ya, yaitu dengan menggunakan ilmu alat yang kompleks, ya. Di situ ilmu alat bahasa itu kan ada nahwu shorof, ada disebut dengan ilmu lughah, perbedaan kata, ya, perbedaan makna kata, yang kalau masuk dalam situ ilmu gharibul hadis di situ, ya. Kalau dalam yang lebih umumnya adalah ma'ajim itu, mu'jam, kamus-kamus bahasa Arab dalam yang mengartikan kata dalam bahasa Arab dengan bahasa Arab, ya, yang ditulis oleh para ulama-ulama klasik. Masuk di dalamnya ilmu gharibul hadis. Kalau gharibul hadis khusus untuk kata-kata yang ada dalam hadis. Kemudian juga ada ilmu balaghah, yang balaghah itu di situ ada tasybih, ada badi', ada yang lain-lain, yang semuanya itu bisa mengungkap mana yang sesungguhnya. Nah, ada rambu-rambu yang harus digunakan atau diperhatikan dalam pendekatan bahasa ini. Yang pertama adalah
rambu-rambu yang pertama adalah selalu menggunakan maqasid syariah sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk jadi intinya adalah mencari ide dasar atau tujuan pensyariatan dalam teks tersebut. Jadi maqasid syariat, tujuan pensyariatan selalu dihubungkan dengan makna tekstual hadis tersebut, sehingga akhirnya supaya apa? Supaya makna itu tidak kemudian bertentangan dengan tujuan pensyariatan. Kalau ada pendekatan bahasa ternyata nanti hasilnya bertentangan dengan maqasid syariah, maka itu harus diketepikan. Berarti ada yang salah dari pendekatan bahasanya. Cara kita memahami secara bahasanya artinya adalah salah karena ternyata bertentangan dengan tujuan pensyariatan. Karena Allah itu ketika menurunkan syariat mempunyai tujuan, yaitu kemaslahatan kepada manusia. Nah, kalau misalnya nanti ada tujuan-tujuan lain, tentunya sesuai dengan penjabarannya, ada 5 itu atau 6 ya, hifdzun nafs, hifdzun nasl, dan seterusnya itu. Menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah tujuan pensyariatan. Nah, kalau ada teks nas bertentangan dengan itu, ketika kita menggunakan pendekatan bahasa, barangkali pendekatan bahasanya yang salah. Yang kedua, selalu mengambil nilai-nilai yang universal dalam makna hadis tersebut. Ya, nilai-nilai universal ini nilai-nilai kebaikan yang disepakati oleh manusia. Secara logika kita sudah bisa mengetahui bahwa itu adalah hal yang baik. Misalnya seperti keadilan, misalnya seperti kesetaraan, misalnya seperti tidak boleh ada penzaliman, misalnya seperti berinteraksi dengan baik, misalnya seperti nilai-nilai yang kita kenal dalam kehidupan sebagai seorang manusia, nilai bertetangga, beramah tamah dengan orang lain, dan seterusnya. Nilai yang universal ini jadikan patokan supaya apa? Supaya nanti kita tidak salah dalam memahami secara bahasa tadi. Kelebihan dan kekurangan dari pendekatan bahasa. Kelebihannya bisa mengkayakan, ya, membuat pencerahan menjadi lebih kaya dan lebih luas, bisa mencari makna-makna yang luas. Yang kedua, bisa mengetahui makna-makna yang asing, kata-kata yang asing yang tidak diketahui secara mudah. Kekurangannya, metode pendekatan bahasa kadang-kadang membawa seseorang pada pemahaman yang tekstualis. Kadang-kadang kalau dia pendekatan bahasanya salah, ya, atau kalau dia tidak menggunakan ilmu alat yang cukup, sehingga kemudian dia terpaku pada makna tekstual dari hadis tersebut. Tentunya pemahaman tekstual ini akan membawa kepada kesalahan dalam pemahaman nas-nas hadis tersebut. Pendekatan selanjutnya adalah memahami hadis dengan ijtihad. Ijtihad adalah salah satu metode yang orisinal dalam agama Islam. Ijtihad bermakna dari kata jahada, arti bahasanya dari kata jahada, yajhadu, artinya bersungguh-sungguh. Kemudian diambil dari derivasi katanya adalah ala wazni ifta'ala, ijtahada, artinya juga bersungguh-sungguh. Maka kata berijtihada bisa diartikan sebagai mengeluarkan atau mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan, meraih sesuatu. Jadi istilah adalah sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan yang sesuai dengan ketentuan Islam, dengan cara menggali hukum syariat dari dalil Al-Quran dan hadis, tetapi dia hukum itu tidak terbaca secara tekstual, secara eksplisit dalam hadis tersebut. Jadi intinya adalah itu adalah mengeluarkan daya pikir seseorang, yang menggunakan logika dia, menggunakan common sense dia, menggunakan akal sehat dia untuk bisa memahami sebuah hukum, karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Oleh karena itu, ijtihad ini sifatnya adalah relatif dalam artian bisa jadi tidak absolut seperti Al-Quran dan Sunnah, ya. Dalil ijtihad ini tidak absolut seperti Al-Quran dan Sunnah karena dia sumbernya adalah dari akal manusia. Akal manusia masing-masing ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, punya keterbatasan, dan mempunyai tidak akan bisa sampai, atau dalam banyak persoalan tidak akan sampai pada
kesimpulan yang sama, karena memang ada keterbatasan dan ada perbedaan-perbedaan pola pikir dan lain-lain yang mempengaruhi hasil dari ijtihad tersebut. Nah, ijtihad ini kalau dalam aplikasinya dalam syariat kita biasanya digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum yang tidak untuk menjelaskan hukum masalah-masalah baru yang tidak ada dalam zaman Rasulullah, sehingga tidak termaktub, tidak terjelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak terjelaskannya secara eksplisit, maksudnya bahwa itu akan termasuk dalam pembahasan yang umum dalam Al-Quran dan Sunnah, pasti ya, pasti masuk dalam pembahasan yang umum dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak secara eksplisit tersebutkan. Oleh karena itu perlu diolah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk menggunakan logika untuk menggali supaya ditemukan hukum terhadap masalah tersebut ya. Kalau kita lihat dalam zaman sekarang, zaman kontemporer, banyak sekali masalah-masalah yang memerlukan ijtihad itu karena tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Adanya transaksi, misalnya transaksi online yang tidak mungkin ada pada zaman Rasulullah, tidak akan kita temukan hadisnya dalam Quran ataupun Sunnah. Ada disebut dengan transaksi dengan forex, ada MLM dan seterusnya, misalnya dalam transaksi ya. Dalam bentuk makanan dan minuman, ada obat-obatan yang mengandung barang-barang atau bahan-bahan yang diambil sarinya dari beberapa makanan yang diharamkan, dari misalnya dari tulang babi atau dari lemak babi dan seterusnya. Nah, itu bagaimana cara atau bagaimana hukumnya menggunakan alat tersebut. Obat-obatan juga seperti itu. Nah, ijtihad sendiri itu kan kalau kita lihat sebenarnya sudah ada pada sejak zaman para sahabat. Karena Rasulullah sendiri di zaman beliau, dalam sebuah hadis yang sangat jelas ya, ketika Rasulullah mengirimkan Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai seorang da'i yang mendakwahkan Islam kepada penduduk Yaman, Rasulullah kemudian bertanya kepada Muadz untuk mengujinya. Rasulullah bertanya, "Kaifa taqdi idza 'arada laka qada?" Wahai Muadz, bagaimana engkau akan memutuskan sebuah permasalahan kalau nanti ada sebuah masalah-masalah yang muncul di sana, kamu akan menjadi hakim di sana, kamu akan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di sana. Apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, qala aqdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan masalah itu dengan berpedoman pada Al-Qur'an. Qala fa illam tajid. Rasulullah bertanya, kalau nggak ada dalam Al-Qur'an gimana? Di Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit. Fi kitabillah. Qala fa bi sunnati Rasulillah. Dia menjawab, kalau gitu dengan sunnah Rasulullah. Qala fa illam tajid. Kalau kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah bagaimana? Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah. Kalau nggak ada dalam sunnah Rasulullah bagaimana? Ini semua dua kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun tahu bahwa ada hal-hal yang tidak terjelaskan secara eksplisit dalam Quran dan Sunnah. Rasulullah mengatakan fa illam tajid. Kalau kamu nggak menemukan hukumnya bagaimana? Qala ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan ijtihad ra'yi dengan pendapat saya, dengan logika saya, wala alu, dan saya tidak akan lemah, saya akan bersungguh-sungguh untuk berijtihad tersebut. Tidak akan keluar dari jalan yang lurus ya. Alu itu wallahu alam, kalau di sini diartikan tidak keluar dari jalan lurus. Jadi sebenarnya proses ijtihad sudah diajarkan oleh Rasulullah, karena di sini Rasulullah kemudian mengatakan, qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik, memberikan petunjuknya kepada da'i, kepada utusan, kepada pendakwah yang Rasulullah kirimkan, dengan supaya sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Jadi Rasulullah memuji di sini sikap Muadz. Berarti ijtihad adalah bagian yang orisinil dalam agama kita, karena Rasulullah sendiri yang dalam tidak secara eksplisit, tapi secara implisit kita bisa memahami Rasulullah memotivasi sahabat, dalam konteks ini adalah Muadz bin Jabal, untuk berijtihad. Maka kita lihat para sahabat dalam sejarah, para sahabat Rasulullah SAW itu berijtihad. Maka ada disebut dengan fatwa as-sahabah, fatwa para sahabat. Fatwanya Ibnu Abbas, fatwanya Abu Hurairah, fatwanya Aisyah, fatwanya Abdullah bin Amr bin As, fatwanya Abdullah bin Umar bin Khattab, fatwanya Abdullah bin Mas'ud, fatwanya Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain, fatwa Ali bin Abi Thalib,
Fatwa Abu Bakar bahkan di awal-awal, fatwa Umar juga ada. Fatwa-fatwa para sahabat ini adalah representasi dari ijtihad mereka. Karena memang sesuai dengan perkembangan zaman, muncul masalah-masalah baru yang kemudian memerlukan ijtihad ini. Nah, dari penjelasan ini maka beristihad dalam memahami atau menjelaskan sebuah hadis adalah hal yang sangat wajar sekali karena memang itu bagian dari syariat kita. Dan ruang lingkup ijtihad itu akan sangat luas kalau dalam konteks hadis ya. Ijtihadnya sangat luas karena menyangkut ya hadis secara umum ya. Kata dalam hadis tersebut, frasanya, kalimatnya, sababul wurudnya, para perawinya. Perawi juga memerlukan ijtihad karena ketika kita mengkomparasikan antara pendapat para ulama dalam menjelaskan status rawi tersebut, kadang-kadang ada perbedaan, ada yang kontradiktif, maka kita perlu mengkomparasikan, meneliti secara komparatif dan kemudian mendapatkan hasilnya yang kita pilih. Tarjih, disebut dengan tarjih. Itu adalah proses ijtihad juga. Jadi dalam konteks hadis ini, ijtihad mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Sedangkan tujuannya dalam ijtihad dalam syarah hadis adalah untuk mendapatkan pemahaman baru. Pemahaman baru terutama yang belum disebutkan oleh ulama atau penulis sebelumnya dalam memahami dan mengaplikasikan, mengamalkan hadis tersebut dalam kehidupan yang nyata, kehidupan sehari-hari manusia. Nah, ijtihad ini memang sifatnya luas sekali ya. Luas sekali karena dia intinya adalah menggunakan nalar logika, menggunakan akal manusia untuk mencapai kepada hukum. Tentunya di situ instrumen yang dipakai, alat yang dipakai sangat banyak ya, dengan Quran juga, dengan hadis juga, dengan pemahaman terhadap ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu bahasa, ilmu hadis yang lain, gharib, sabur dan lain-lain. Dan itu juga dilakukan oleh para ulama kita. Ini adalah pendekatan memahami hadis dengan ijtihad. Baik, pendekatan selanjutnya adalah pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi dalam memahami hadis. Antropologi adalah berasal dari bahasa Yunani, dari kata anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi secara singkatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis maupun sebagai makhluk sosial. Nah, beberapa ilmuwan memberikan definisi terhadap antropologi. Misalnya William E. Haviland mengatakan antropologi adalah studi tentang umat manusia, yaitu berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta agar dapat memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Karena juga ada pengertian-pengertian lain tentang antropologi dari beberapa ilmuwan yang lain. Cabang antropologi ada antropologi fisik, ada antropologi budaya. Secara umum begitu ya. Antropologi fisik ini membahas tentang, ada paleoantropologi, membahas tentang asal-usul manusia dari fosil-fosil. Ada somatologi, mempelajari keragaman ras manusia dan ciri-ciri fisiknya. Sedangkan antropologi budaya ada prehistori, yaitu tentang sejarah penyebaran dan perkembangan budaya manusia melalui tulisan. Ada etnolinguistik antropologi, yaitu mempelajari tentang suku-suku bangsa yang ada di bumi. Ada etnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia dalam suatu masyarakat, suatu bangsa di seluruh dunia. Kemudian ada etnosikologi, ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa, jadi kepribadian bangsa tertentu, serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal dengan masyarakat. Nah, dalam pendekatan antropologi untuk agama atau dalam pembahasan agama ini, kajiannya, lingkupnya bisa dilihat dalam 5 lingkup atau bisa dilakukan dalam 5 lingkup. Yang pertama adalah naskah atau sumber ajaran agama tertentu. Yang kedua, para penganut dan pemimpin agama, yaitu mengenai sikap dan perilaku dan penghayatan para pemeluk agama tersebut.
Yang ketiga dari sisi ritus, lembaga dan ibadahnya, ritualnya. Seperti kalau Islam ya ada sholat, haji dan seterusnya. Kalau Kristen misalnya ada misa dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah alat-alat peribadatan suatu agama. Kalau di Islam ada masjid, kalau di Kristen ada gereja, ada di Islam ada beduk, ada pengeras suara untuk azan dan seterusnya. Yang kelima adalah organisasi keagamaan, tempat para pemeluk agama itu mengekspresikan keislaman mereka, keberagaman mereka. Misalnya kalau dalam Islam ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan seterusnya. Kalau dalam Kristen ada gereja Protestan, ada gereja Pantekosta, ada gereja Jawa dan lain-lain. Baik. Nah, pendekatan antropologi dalam hadis ini bagaimana? Yaitu bahwa kita melihat sisi-sisi budaya dalam hadis itu. Melihat dari konteks budayanya dan konteks ruang waktunya yang mempengaruhi hadis tersebut. Jadi ini ada hubungannya juga dengan sejarah dan ada hubungannya dengan sababul wurud. Misalnya seperti ini. Kalau kita aplikasikan dalam bentuk pemahaman hadis. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan inna asyaddan nasi indallahi inna asyaddan nasi indal azaban indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, para penggambar. Nah, hadis ini kalau kita pahami secara antropologi, kita akan memahami bahwa kenapa Rasulullah sampai bersabda sekeras itu. Orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang yang menggambar. Kenapa? Tidak bisa kita lepaskan dari konteks budayanya pada masa itu, bahwa umat Islam baru saja, ya baru beberapa tahun saja terlepas dari sebuah ritual keagamaan yang menjadi budaya pada masyarakat Arab selama berabad-abad, yaitu menyembah berhala, menyembah patung, mengagungkan benda mati. Sehingga Rasulullah sangat keras menyampaikan statement ini dalam rangka untuk bisa memutus habis ya keterikatan hati masyarakat Arab waktu itu dengan budaya yang sudah berlangsung berabad-abad sebelumnya. Artinya kalau kita bisa pahami, kita hubungkan lagi dengan pendekatan yang lain, bahwa ilat ini kalau kita menggunakan ijtihad ya, bahwa ilat sebab di azabnya para orang-orang yang menggambar tersebut adalah karena efek dari menggambar itu akan mewujudkan sebuah gambar atau bentuk, ini menggambar masuk juga mematung ya, sebuah objek yang nanti bisa menyebabkan dalam konteks Islam adalah kesesatan yang sangat luar biasa, yaitu kemusyrikan, dan mengembalikan budaya yang sudah Rasulullah dengan susah payah Rasulullah hapuskan, padahal dia sudah berumur berabad-abad sebelumnya. Nah, artinya kalau itu tidak ada, ilat itu tidak ada, sebab itu tidak ada, bahwa gambar tersebut atau benda tersebut tidak menyebabkan orang menjadi kembali kepada kejahilian, maka tidak menjadi masalah. Buktinya apa? Nah, ini kita menggunakan beberapa pendekatannya. Kita gunakan pendekatan hadis, yaitu bahwa dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah pernah melihat Aisyah radhiyallahu taala anha yang waktu itu masih remaja. Rasulullah menikah dengan Aisyah umurnya 9 tahun ya, berumah tangga. Artinya masih kecil, masih remaja, walaupun sudah balik. Nah, di situ pernah Aisyah itu main boneka-bonekaan, kemudian mengatakan ini ayahnya, ini Nabi Sulaiman dan seterusnya. Dia membuat menggambarkan benda-benda itu sebagai manusia-manusia hidup ya. Tapi di situ tidak ada unsur pengagungan, tidak ada unsur ingin kembali kepada kejahilan sama sekali. Maka Rasulullah tidak melarangnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan antropologi, yaitu dengan melihat budaya masyarakat Arab pada waktu itu. Contoh yang lain adalah hadis tentang bahwasanya Rasulullah ketika mendengar bahwa Persia dipimpin oleh raja perempuan, Rasulullah mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang menjadikan pemimpin mereka itu dari kalangan perempuan. Nah, ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks
antropologi pada waktu itu. Bahwa dalam sejarahnya masyarakat Arab hampir tidak pernah dipimpin oleh orang-orang perempuan, selalu laki-laki, dan kalau perempuan biasanya tidak berhasil. Tapi ini tidak menjadi kemudian statement yang mutlak bahwa di semua kondisi perempuan kalau memimpin pasti gagal. Belum tentu. Nyatanya dalam Al-Quran sendiri Allah memuji kepemimpinan perempuan, yaitu Raja Saba, seorang ratu bernama Bilqis yang Allah gambarkan kerajaannya yang makmur dan seterusnya. Itu adalah pujian dari Allah SWT tentang kepemimpinan perempuan. Nah, berarti di sini kita bisa melihat konteks antropologinya atau menggunakan pendekatan antropologi untuk memahami makna hadis itu dengan lebih baik lagi. Baik, itu adalah beberapa pendekatan ya dalam memahami hadis. Tentunya bisa jadi ada pendekatan yang lain ya, pendekatan sosiologi atau pendekatan yang lainnya. Sebenarnya bisa dihubungkan juga dengan ilmu-ilmu yang sudah ada dalam Islam, ada asbabul wurud, ada gharibul hadis dan lain-lain. Intinya semua itu pendekatan dan pola pencaharian ini adalah digunakan dalam rangka untuk bisa sampai kepada pemahaman yang utuh, pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang akurat. Pemahaman yang menyebabkan hadis bisa diaplikasikan sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan tujuan dari adanya syariat Islam ini. Tidak pemahaman yang parsial, tidak pemahaman yang tekstual, tidak pemahaman yang fokus dari satu sisi saja, tetapi pemahaman yang komprehensif, yang mencakup atau bisa merangkum semua sisi dalam hadis tersebut. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan dalam pencerahan hadis, pola-pola pencerahan dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.